Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmatul Islam, nikmatul iman, sebaik-baik nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Islam kita, menjaga iman kita, menjaga akidah kita, menjaga keistiqomahan kita sampai akhir umur kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita duduk di sini tidak lain tidak bukan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuliakan syiar Islam, memuliakan syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam salah satu hadis, man istama'an nasu yadhkurunallaha subhanahu wa ta'ala illa wa nada munadin minas sama' an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Tidak berkumpul satu orang di satu majelis seperti malam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan seruan di langit bahwa selesai dari majelis ini, berdiri dari selesai majelis ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahan kita dan diganti dengan kebaikan. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selesai kita dari majelis ini diampuni dosa-dosa kita, diganti kesalahan kita dengan kebaikan, dipanjangkan umur kita, dijadikan sehat wal afiyah, diluaskan rizkinya, dan dijadikan akhir umur kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kita masuk pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Betul ya? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa sih yang istimewa daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Ini tidak usah lama-lama ya. Saya sudah lapar juga kalian. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dikatakan bahwa seorang yang mengerjakan amal-amal sunnah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu mendapatkan keutamaan, kemuliaan lebih ketika dia mengamalkan amal-amal sunnah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ini satu hari yang luar biasa. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih muda, dia kerjaannya itu selalu malahi, mengerjakan sesuatu yang di situ lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika masuk 10 hari bulan Dzulhijjah, ditinggalkan pekerjaan lalainya, semua kemaksiatan yang dia kerjakan ditinggalkan, kemudian dia berpuasa. Ditanya, ini tidak biasanya ini. Biasanya lalai sama Allah, biasanya selalu mengerjakan hal-hal yang tidak manfaat, kok tiba-tiba masuk 10 Dzulhijjah puasa. Dikatakan, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, sungguh demi kedua orang tuamu ya Rasulullah, ini kita ada di bulan haji, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan bulan haji ini Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa-doa saya. Kata sahabat tersebut. Kemudian dikatakan sama Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dikatakan oleh Nabi SAW, fa inna laka bi kulli yaumin tasumuhu adlu mi'ata raqabah. Satu hari puasa di bulan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah seperti orang bebaskan berapa ini? 100 budak. Nah, budak sekarang tidak ada, ya kan?
Kita dapat pahala seperti membebaskan 100 budak. Kemudian wa mi'atu badanatin wa mi'atu farasin yahmilu 'alaiha fi sabilillah. Seperti orang bersedekah 100 unta dan 100 kuda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang 1 hari puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hari kedua pahalanya sama seperti itu. Hari ketiga sampai hari ke-10. Tapi memang berat ya. Puasa ini berat. Karena puasa itu kita nahannya lebih banyak daripada ketika di luar puasa. Paling enggak puasa di hari Tarwiyah, di hari ke-8, dan puasa di hari Arafah, yaitu di hari ke-9. 8, 9, enggak bisa 9. Dan perlu diperhatikan juga, puasa Arafah itu tidak tergantung dengan orang yang wukuf Arafah di sana. Jadi beda ya, ini kadang yang menjadi perdebatan di netizen. Kalau Mekahnya lebaran duluan berarti kita tidak boleh puasa Arafah. Apalagi sekarang ini sudah beda, hari rayanya kita Senin insya Allah, di sana hari rayanya Minggu. Nah, puasa Arafah itu tergantung tanggalnya, 9 Dzulhijjah. Di daerah masing-masing. Kalau di sini 9 Dzulhijjahnya Minggu, ya berarti puasanya di sini Minggu, walaupun di sana sudah lebaran. Nah, jadi nggak ada kaitannya dengan orang wukuf di Arafah. Semua puasa terpuasa Arafah itu tergantung pada harinya, yaitu 9 Dzulhijjah. Kemudian banyak ya perlu amal-amal yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini. Yang utama dan paling utama, pasang niat yang baik. Salafun shalih itu ngajarkan kita berniat. Karena apa? Kadang niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Kalau kita niati banyak, insya Allah kita dapat pahalanya walaupun kita tidak ngamalkan tersebut. Kita niati mau puasa, walaupun kita tidak puasa, pada akhirnya dapat pahalanya. Kita niati mau sedekah, tapi kita tidak sedekah, itu juga dapat pahalanya. Semua tergantung niat kita. Paham? Kita kalau dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala, misal uang 10.000, kita suruh sedekah, kira-kira berapa sedekahnya? Halo? Ngantuk semua ini. 2.000 ya? 2.000. Kalau dikasih 1 juta, ya 2.000. Kalau dikasih 10 juta, ya 2.000 yang dicari. Nggak mungkin kita lihat dompet ini ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 1.000 1 lembar. Yang kita keluarkan yang mana? 1.000. Aduh, ngelek-ngelek pemandangan dompet ini. Udah keluarin dulu. Nah, padahal kalau kita ini dapat 10.000, sedekahnya 2.000. Kalau dapatnya lebih, jadi lebih juga. Nanti dibalikkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala juga lebih. Paham? Kalau kita ya sedekahnya 2.000 doang, ya dapatnya segitu doang. Tidak ada kemajuan. Makanya jangan, kalau istilah orang Jawa itu sambat miskin. Sambat itu ngedumel miskin. Ya Allah, saya ini kok gini terus ya. Hidupnya kok gini-gini aja. Gak ada perubahan, gak ada perkembangan. Makan, tidur, main HP, pup, bangun lagi, makan, tidur, main HP, pup, makan, tidur, main HP, pup. Ya enggak, sampai mati tidak ada perkembangan. Makanya mumpung ini kita ada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, kerjakan amal yang baik. Tidak usah muluk-muluk. Muluk-muluk tuh nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah hayal mau sholat 1.000 rakaat. Nggak mungkin potongan kita sholat 1.000 rakaat. Tarawih 20 rakaat aja bolong-bolong, apalagi sholat 1.000 rakaat, ya kan? Benahin apa-apa yang kurang di antara diri kita, benahin. Utama sholat subuh. Tahu sholat subuh kan? Anak kira lupa semua sholat subuh. Jangan sholat subuhnya usolli fardhu subhi kesiangan lillahi ta'ala. Ini jadi masalah. Kadang juga sholatnya di roper-roper jadi satu. Usolli fardhu subhi rombongan duhur, asar, maghrib, isya lillahi ta'ala. Ini dibenahi nih. Sholat subuhnya dibenahi. Kalau bisa berjamaah, berjamaah.
Kalau susah berjamaah, yang penting bangun, jangan telat. Kalau sudah hari-hari biasa sering telat, ya 10 hari Dzulhijjah kalau bisa jangan telat lah. Jangan sholat subuhnya campur sama duha, malu-maluin. Sholat Isya jangan lupa berjamaah. Kalau biasanya sendiri berjamaah. Itu amal-amal yang rutinitas kita kerjakan harian aja, kita perbaiki, kita luruskan. Kadang hal-hal yang sepele menurut kita ini kan kadang nganggap sholat ini bukan kewajiban kok, rutinitas. Betul nggak? Ya, kalau nggak sholat ya kayaknya wagu beb, azan sholat. Tapi nggak ada kita Allahu Akbar langsung begeges ambil air wudhu, nggak ada. Adanya Allahu Akbar cepet banget ya udah duhur. Nanti adzan lagi, wah cepet banget ya udah asar. Kita nungguin adzan ini cuma sekali doang. Ketika Ramadan waktu buka, bukan karena sholatnya tapi karena kroketnya, karena es tehnya, karena kolaknya. Tidak ada karena ibadahnya. Nah, kalau kita tahu banyak amal-amal, tembelan-tembelan amal kita yang kurang, amal-amal wajib ini, kalau kita ngomongin sunnah udah pasti kurang banyaknya dah. Tapi kalau amal wajib kita ini banyak yang kurang, perbaiki. Karena apa? Ini yang nyelamatin kita. Apalagi di zaman sekarang ini. Ini kan zamannya nggak karuan, betul nggak? Macem-macem di media sosial ada. Ada yang ngomong inilah, ini yang saking ngetren ini kan Basar Suryani ya, Makoli, Ashishi, apa tuh ngomong apa, bisa bicaranya apa. Gitu ada pengikutnya. Bukan enggak ada, itulah Indonesia. Model macam apapun ada yang ikuti. Lah, kita mau selamat dari fitnah seperti itu, perbaiki ini diri kita. Kadang kita kalau insya Allah lah, kalau kita sering hadir-hadir seperti ini, dijaga sama Allah dari hal-hal yang seperti itu. Tapi kita nggak tahu, kadang nanti anak turun kita ke bawah kita, fitnah semakin banyak dan lain sebagainya. Nasibnya gimana? Kan kita nggak tahu. Lah kita perlu ini ada garis-garis haluan dari syariat ini yang perlu kita jaga, yang mana manfaatnya bukan buat kita doang, tapi juga buat anak turun kita. Kita yang mengeluhkan jodoh, ada yang mengeluhkan jodoh. Halo, yang mengeluhkan jodoh kurang ini, alhamdulillah saya sudah tidak jomblo lagi nih. Berapa kali datang ke sini masih jomblo, sekarang sudah ada yang punya. Ihi, ente cari ganti dong. Kalau yang mengeluhkan jodoh, minta sama Allah Subhanahu wa taala jodoh, tapi kalau amal-amal yang wajib-wajib kita nggak perhatikan, ya tidak mungkin dapat. Tidak mungkin dapat. Yang ngeluhin rizki, kalau kita nggak memperhatikan amalan wajib kita dengan baik, ya nggak mungkin dapat apa yang kita inginkan. Walaupun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, semua yang melata ini dapat rizki pasti. Semua, bukan manusia aja, hewan. Ada bayangin aja cicak, tahu cicak ya? Rizkinya itu nyamuk terbang, cicaknya nempel. Tapi kalau udah waktunya dimakan, nyamuknya deket sama cicaknya. Codot, tahu codot? Yang biasa makan buah, mangga dan lain sebagainya. Itu aja di dalam gelap dapat rizkinya sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, hasya wa kalla, manusia dikasih akal, dikasih nafsu, punya Islam, punya iman, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak mungkin rizkinya gak dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tinggal kita yang milih, mau rizkinya seperti curug, tahu curug ya, kerocokan, lancar terus, atau mau kayak keran doang, netes. Itu semua kita yang milih. Kalau kita mau yang netes kayak keran, ya udah gini-gini aja hidupnya, gak usah nambahin apa-apa. Tapi kalau kita pingin yang rizkinya banyak dari Allah, rizki itu nggak sekedar uang ya, tapi yang paling utama jelas buat kita uang pasti ya kan. Tapi padahal yang utama dan utama itu iman yang kita punya.
Islam yang kita punya, akidah yang kita punya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, istiqomahnya kita hadir di malam minggu ini luar biasa. Di minggu malam ini luar biasa. Baik majelis-majelis Rasul Mustafa yang lain. Itu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Masya Allah, alhamdulillah. Almarhum Habib Hasan ninggalin kita majelis semacam ini. Kita rawat, kita jaga. Ada beliau, enggak ada beliau, alhamdulillah semakin istiqomah. Beliau enggak ada, majelisnya jalan. Yang hadir tambah banyak. Tidak ada kekurangan sama sekali. Sosoknya mungkin enggak ada di sini. Cuman kalau kita kangen kita bisa lihat fotonya beliau di samping. Tapi rohaniahnya beliau bahkan lebih dekat daripada kita ketika beliau masih ada jasadnya sama kita. Insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini, semua amal soleh yang kita kerjakan pada malam hari ini pahalanya sampai ke beliau, sampai ke orang tua beliau, girangin beliau di dunia, girangin beliau di akhirat. Perhatikan semua apa yang kita kerjakan beliau tahu. Beliau tak lebih tahu, lebih merhatikan kita ketika beliau meninggal daripada ketika beliau masih di dunia. Orang di dunia ini punya batasan, paham? Punya batasan. Ya sudah, yang pisah kota, pisah pulau, nggak bisa merhatiin 24 jam full. Bahkan murid-muridnya pun yang datang di sini nggak bisa setiap orang beliau perhatiin kalau dalam beliau tohirnya ada. Tapi ketika beliau tidak ada, satu persatu niat kita, amal kita, batin kita, semua beliau tahu. Dan beliau udah kumpul dengan para salafun saleh, pasti beliau kasih kabar kepada para ajdad wal aslafun saleh, ini majelis yang saya rintis, majelis yang kita rintis bareng-bareng masih istiqomah jalan, masih istiqomah rutin, bahkan yang hadir semakin banyak, bahkan yang cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin banyak. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan tetap diri kita istiqomah iman wal Islam dalam keadaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir umur kita begini terus insyaallah. Terus gak ninggalkan majelis semacam ini. Terus dalam koridornya Al-Habibana Hasan bin Ja'far As-Segaf dan para penerus beliau, putra-putra beliau. Mungkin sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.